Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya kenikmatan sehat. Dan tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperkenalkan diri, nama saya Rami Novel Al-Zaki dengan NIM A810230-100 dari program studi pendidikan jasmani. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan terkait cabang olahraga atau materi pembelajaran mengenai senam lantai. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama adalah senam lantai yang saya usung pada siang hari ini dengan tema senam lantai itu mengasyikkan. Baik, untuk materi yang pertama kita masuk pada pengertian senam lantai. Pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris gimnastik yang berasal dari bahasa Yunani adalah gymnos yang artinya telanjang. Senam dapat diartikan sebagai latihan jasmani yang dilakukan dengan sengaja, disusun secara sistematis, dan dilakukan dengan sadar dengan tujuan tertentu. Baik, mungkin yang dimaksud dari senam lantai secara umum adalah senam yang memadukan gerakan dari badan. Jadi full body weight atau beban ada pada tubuh masing-masing atlet dan dilakukan dengan pakaian yang tidak memberatkan si atlet. Jadi si atlet benar-benar fokus dengan berat badan yang ia miliki masing-masing. Seperti yang ada pada arti bahasa Yunani yang artinya telanjang. Namun pada hal ini si atlet atau orang yang melakukan gerakan senam lantai tidak murni telanjang, namun pakaian atau training suit atau pakaian latihan maupun perlombaan yang digunakan benar-benar tidak memberikan beban tambahan untuk atlet senam lantai. Kemudian yang kedua kita masuk menurut ahli. Menurut ahli Peter Werner dalam Muhajir 2006.2.070, pengertian senam lantai adalah bahasa tubuh yang mengangkat tubuh pada palang yang ada. Kemudian menurut Agus Margono 2009.2.799, pengertian senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan pada matras. Kemudian unsur-unsur gerakannya terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menunggu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang pada saat meloncat ke udara. Sedangkan menurut ahli yang selanjutnya, senam lantai adalah gerakan atau bentuk latihan yang dilakukan di atas lantai dengan beralaskan permadani atau sebagainya sebagai alat yang dipergunakan. Menurut Soekarno Wuryanti pada 2014.110. Dan langsung masuk kita di materi gerakan yang pertama adalah lompat kangkang. Lompat kangkang adalah salah satu macam dari teknik senam lantai di mana pesenam melakukan gerakan melompati benda ataupun peti dengan cara kangkang, seperti yang ada di gambar pada slide ini, di mana atlet menumpukan kedua tangan pada benda, kemudian kaki dibuka dengan kangkang, sehingga pada saat melewati benda atau peti tersebut, si atlet terkesan dengan bentuk kangkang. Jadi mengapa bisa disebut lompat kangkang? Karena
si atlet melewati benda atau box ataupun peti dengan cara menolakkan tangan dengan kaki yang berbentuk kangkang. Baik, kemudian di materi gerakan yang kedua adalah lompat jongkok. Lompat jongkok sama dengan lompat kangkang, namun bedanya apabila tadi pada lompat kangkang, tolakan ada pada tangan, namun pada lompat jongkok, tolakan dilakukan oleh kaki pada saat melakukan gerakan jongkok, pada saat melewati benda ataupun box ataupun peti. Dengan secara umum, lompat jongkok adalah gerakan melompat dilanjutkan dengan jongkok di atas peti dan lompat jongkok ke arah lantai. Nah, mungkin itu materi dari lompat jongkok seperti yang ada pada gambar di slide ini. Awalan diawali dengan tolakan dengan tangan, kemudian pendaratan dengan posisi jongkok. Baik, kemudian kita lanjut di video pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini kita akan menyaksikan praktek dari lompat kangkang dan juga lompat jongkok. Baik, kita langsung menyaksikan saja terkait materi pada lompat kangkang dan juga lompat jongkok. Baik, karena materi belum bisa, maka kita akan melanjutkan pada step kedua adalah ragam latihan senam lantai tanpa menggunakan bantuan peralatan atau tidak menggunakan alat tambahan untuk melakukan latihan pada gerakan senam lantai. Baik, kita masuk pada latihan yang pertama adalah sikap lilin. Seperti yang terlihat pada gambar pada slide kali ini, seseorang melakukan pose atau gerakan senam lantai atau yang kerap disebut dengan candle pose atau shoulder stand. Sikap lilin adalah salah satu jenis latihan senam lantai yang seluruh tubuh lurus bertumpu pada siku dan tangan untuk membantu menopang berat tubuh pada pinggang. Adapun manfaat dari latihan sikap lilin adalah yang pertama pastinya melatih keseimbangan, kemudian untuk mengencangkan otot pada bagian pinggang. Seperti yang kita ketahui, posisi badan atau tubuh lurus ke atas. Jadi, latihan ini juga memungkinkan untuk penguatan otot siku. Mengapa? Karena otot siku ikut menopang ataupun menahan berat badan yang lurus ke atas. Nah, kemudian kita akan memasuki di materi latihan senam lantai tanpa alat. Yang kedua adalah berguling ke depan atau yang bisa kita sebut dengan forward roll ataupun roll depan. Oke. Roll depan menjadi salah satu elemen dasar atau gerakan yang paling awal dipelajari dalam senam lantai. Senam lantai yang satu ini dilakukan dengan dua cara, yakni berguling ke depan, posisi awal berdiri, ataupun posisi awal jongkok. Nah, untuk yang kita pelajari pada slide kali ini yaitu awalan dengan jongkok, di mana yang pertama posisi awal kita jongkok, kemudian kedua tangan menumpu pada matras ataupun alas yang telah kita sediakan. Kemudian kita langsung menggulingkan badan ke arah depan dengan perkenaan tengkuk leher. Agar apa? Agar gerakan roll ini searah, tidak miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Kemudian setelah tengkuk mendarat pada lantai ataupun matras, kemudian kita gerakkan badan mengguling sepenuhnya hingga ke posisi awal jongkok. Adapun untuk latihan berguling ke depan ini memberikan manfaat. Yang pertama sama memberikan keseimbangan dan melatih koordinasi otak dalam melaksanakan gerakan olahraga. Baik, nah kemudian
Di materi berikutnya kita masuk di berguling ke belakang. Nah, di berguling ke belakang atau yang bisa disebut dengan backward roll atau yang sering kita sebut dengan gerakan roll belakang. Nah, roll belakang atau berguling ke belakang adalah jenis senam lantai kebalikan dari forward roll. Gerakan ini memiliki cara yang hampir mirip dengan berguling ke depan, tetapi yang membedakan hanya arah di mana ia menggulingkan badan. Kalau forward roll itu ke depan, namun untuk backward roll kita ke arah belakang. Oke, jenis senam lantai ini ketika posisi badan membulat, badan ke belakang, tengkuk atau dagu harus menempel pada dada. Fungsinya apa? Agar putaran yang diberikan tidak memberikan belokan yang salah, agar akurat pada saat melakukan pendaratan. Apabila si dagu ini tidak menempel ke dada, pasti akan berpengaruh terhadap posisi pendaratan. Pastinya tidak akan akurat seperti posisi awal. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko cedera juga, gerakan dasar atau teknik dasar ini harus benar-benar kita kuasai. Tentunya kita calon pengajar harus mengetahui teknik-teknik yang benar dan akurat agar hal-hal yang tidak kita inginkan seperti cedera walaupun cedera ringan maupun serius tidak terjadi kepada anak didik kita. Oleh karena itu kita harus sangat menguasai yang namanya teknik dasar dalam melakukan gerakan berguling ke belakang atau backward roll atau roll belakang dalam latihan tanpa alat bantu dalam senam lantai. Kemudian di materi slide berikutnya adalah berdiri dengan tangan atau yang sering kita sebut dengan nama handstand. Nah, handstand merupakan salah satu latihan tanpa alat dalam senam lantai. Nah, apa itu handstand? Handstand adalah berdiri dengan kekuatan tangan, adalah salah satu senam lantai yang kerap digunakan pada beberapa cabang olahraga lain seperti tarian modern dan yoga. Inti dari jenis senam lantai yang satu ini adalah berdiri dengan tangan menopang seluruh tubuh dalam keadaan stabil. Nah, adapun fungsi untuk gerakan berikut ini tidak hanya untuk atlet senam lantai, tapi karena dia hampir 90% menggunakan kekuatan lengan dan bahu, maka latihan satu ini cukup efisien untuk cabur-cabur yang lain yang rata-rata menggunakan kekuatan lengan maupun bahu. Contohnya seperti olahraga panahan, kemudian bulu tangkis, tenis, dan renang. Latihan ini sangat efisien karena benar-benar tangan ataupun bahu dan lengan sangat bertugas berat dalam menopang tubuh yang lurus ke atas. Oleh karena itu, gerakan handstand ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman pengajar ataupun pelatih dalam membimbing anak didiknya agar bisa meningkatkan kekuatan otot. Otot yang paling detail di gerakan ini untuk otot lengan dan bahu. Untuk gerakan ini tidak hanya otot lengan dan bahu saja, tapi kita lihat di posisi gambar. Ya, ini badan lurus ke depan. Tentunya tidak hanya kekuatan otot lengan dan bahu saja yang kita andalkan, tetapi kekuatan motorik dari kaki sampai badan harus kita kencangkan juga. Oleh karena itu ini juga meningkatkan kekuatan otot perut dan juga otot kaki, kemudian otot paha, ini fungsi semua. Jadi 90% ataupun 100% latihan ini sangat efisien untuk seluruh cabang olahraga yang biasa dilaksanakan oleh siswa. Ya, jadi
latihan ini tidak hanya untuk senam lantai, ya, karena benar-benar otot yang digunakan ini hampir di seluruh tubuh dan juga masih direkomendasikan untuk atlet ataupun siswa yang usianya di bawah 12 tahun yang sebetulnya belum diperbolehkan untuk menggunakan latihan beban. Nah, latihan ini sangat efisien untuk pengganti latihan tersebut. Oleh karena itu, saya, para calon pengajar, wajib mengetahui dan wajib menguasai latihan-latihan apa saja, kemudian teknik-teknik dasar apa saja yang harus kita kuasai untuk memberikan materi agar tersampaikan dengan jelas dan efisien. Baik, mungkin itu saja terkait materi senam lantai yang dapat saya sampaikan. Sedikit ringkasan bahwasanya latihan senam lantai ini tidak berbahaya, tapi dengan catatan kita sebagai calon pengajar, calon tentor maupun trainer harus mengetahui teknik-teknik dasar, kemudian resiko apabila kita tidak menguasai teknik tersebut, kemudian resiko apabila kita tidak memahami kemampuan dari atlet maupun peserta didik. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui urutan apa saja, kemudian bagaimana cara melakukannya. Jadi kita harus benar-benar menguasai. Jadi tahu saja tidak cukup, tapi kita juga harus bisa melakukan, kemudian kita bisa mempraktekkan gerakan tersebut dengan benar. Sehingga atlet ataupun peserta didik yang kita berikan materi tersebut, yang pertama tidak bingung, kemudian apabila sudah bisa melaksanakan, si anak atau si atlet atau si peserta didik tersebut tidak terkena cedera, baik itu cedera ringan maupun cedera serius, sehingga kita berhasil melaksanakan tugas memberikan materi dengan baik dan aman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Mari saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.